Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, tetap bersyukur bahwa hari ini berkat Tuhan akan kita peroleh, kasih Tuhan bersama kita, dan renungan hari ini membawa berkat yang luar biasa untuk kita, membawa pembaharuan yang luar biasa untuk kita, amin. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita, mari sidang jemaat Tuhan kita memuji Tuhan. Kita katakan dari Kidung Jemaat nomor 439, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Hosea pasal 2 ayat 14 sampai Hosea pasal 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Ahor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Israel. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyanyi Lo-Ruhama. Dan aku berkata kepada Lo-Ami, umatku engkau, dan ia akan berkata, Allahku. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku tidak akan bersetubuh dengan engkau, sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu,
berhala dan tiada efod dan terapi. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka. Dan Daud raja mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah mencari Tuhan. Kiranya jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu di renungan sebelumnya bagaimana orang Israel mereka menyembah Allah lain, yaitu Baal. Mereka melakukan persundalan, mereka melakukan sesuatu yang menjijikkan dan mendukakan hati Tuhan Allah. Hosea datang kepada mereka untuk mengingatkan mereka agar mereka kembali kepada Allah dan berseru kepada mereka. Mereka dianggap adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih karena Allah sudah memberikan berkat yang luar biasa kepada mereka. Akan tetapi mereka anggap berkat itu bukan dari Tuhan Allah, melainkan daripada Baal. Inilah yang membuat hati Tuhan Allah murka, membuat hati Tuhan Allah sangat kecewa dengan jemaat Tuhan. Begitu juga dengan hubungan dengan suami istri. Kalau ada sesuatu kesalahan yang dilakukan istri atau suami, pasti ada rasa kekecewaan di antara kedua belah pihak. Kita tahu, sidang jemaat Tuhan, dalam hal ini relasi suami istri itu unik, seperti Hosea yang digambarkan di sini dengan istrinya, karena mereka telah menjadi satu daging. Ini alasannya penulis Alkitab sering merujuk sebagai gambaran hubungan Tuhan dengan umatnya. Ya, sidang jemaat Tuhan. Dalam bahasa Jawa punya istilah yang sangat tepat untuk melukiskan relasi unik tersebut, yaitu sigaraning nyawa. Artinya separuh jiwa, separuh nyawa. Ya, masing-masing kehilangan separuh jiwa sehingga mereka saling mencari dengan balutan rasa rindu. Inilah hubungan yang erat sekali antara suami istri, dan inilah yang digambarkan antara hubungan Allah dengan bangsa Israel. Kalau di antara salah satunya terjadi masalah, pasti separuh nyawanya hilang, separuh jiwanya hilang. Ya. Bangsa Israel adalah umat pilihan, tetapi bangsa ini sering menyimpang daripada jalan Tuhan, membuat Tuhan Allah murka. Ya, walaupun mereka berulang-ulang melakukan kesalahan, tetapi Allah selalu memberikan yang terbaik untuk bangsa itu, selalu menunggu bangsa itu, selalu mengingatkan bangsa itu. Ya, inilah yang terjadi pada zaman Hosea. Begitulah sidang jemaat Tuhan, kitab suci melukiskan hubungan Tuhan dengan umatnya bagaikan relasi suami istri. Sayangnya Israel berkhianat dengan mencederai kesetiaannya, seperti yang dilakukan Gomer, istri Hosea, yang berselingkuh. Sebenarnya wajar kalau Hosea menceraikan Gomer, namun Hosea justru bertindak sebaliknya. Bukannya menceraikan, Hosea malah mencari dan menebus Gomer. Hosea membeli kembali Gomer dengan harga 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Tindakan ini sebenarnya tidak lazim. Kita lihat, kemungkinan Gomer dibeli atau ditebus dari seorang majikan yang mempekerjakannya sebagai pelacur bakti pada zaman itu. Jenis pelacuran ini marah. Tujuannya untuk merangsang kegiatan Dewi kesuburan dalam menurunkan hujan. Jadi pelacuran ini memiliki rantai kegiatan bisnis yang menjanjikan. Ya. Pelacuran berbungkus agama berpadu mesra dengan kepentingan ekonomi. Akibatnya tindakan untuk mengelolkan Gomer dari situasi demikian menjadi tidak mudah. Adalah harga yang harus dibayar mahal oleh Hosea. Penebusan yang dilakukan Hosea menunjukkan dalam cinta kasihnya kepada Gomer, berapapun harganya akan dibayar. Cinta Hosea ini melukiskan cinta Tuhan kepada Israel, yaitu cinta tanpa syarat yang menebus dan menyelamatkan kita manusia. Cinta yang tidak pernah pudar walau diwarnai suatu masalah.
yang berat. Cinta tanpa syarat ini pantas kita renungkan, saudara jemaat Tuhan. Buah renungannya adalah harus membawa kita berbalik dan mencari Tuhan. Pencarian yang penuh dengan kerinduan bagaikan istri yang menginginkan suaminya berada di sampingnya. Saudara jemaat Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan, kerinduan-kerinduan itu. Bahwa dalam kita mencari Tuhan harus benar sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik. Ya, cinta kasih antara Tuhan dengan kita sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Yang memisahkan, yang hanya yang bisa memisahkannya adalah dosa kita. Ya, jemaat Tuhan. Tapi walaupun begitu, Tuhan Allah tetap menunggu kita, tetap memberikan yang terbaik untuk kita. Saya kenal percaya sedang jemaat Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Agar Tuhan Allah selalu beserta kita dan Tuhan Allah selalu menuntun jalan kita dari setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, kami mencari Tuhan selama masih dia berkenan ditemui. Kami akan percaya Tuhan kesalahan-kesalahan kami akan minta Tuhan Yesus Kristus menguruskan kami, agar kami ya Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang kudus, yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.